Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saiful Salam. Salam berlimpah. Bagi Anda yang baru nonton video ini dan baru menemukan channel ini, silahkan Anda subscribe agar Anda bisa dapatkan materi-materi terbaru dari saya. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 6 kunci rezeki untuk hidup berkelimpahan dan kaya raya. Pembahasan kali ini akan saya bagi menjadi 2 bagian ya. Karena ada 6 hal yang saya bahas ya, maka akan saya infokan terlebih dahulu atau yang akan saya bahas adalah 3 hal terlebih dahulu ya. Nah, tentunya untuk bisa menemukan atau mendapatkan kunci rezeki dalam hidup Anda ya, ada beberapa hal ya yang perlu saya sampaikan. Karena ketika orang yang ingin mendapatkan rezeki berlimpah, ingin mendapatkan uang yang banyak, maka mereka perlu menemukan kunci rezeki di dalam hidupnya. Pada dasarnya tidak semua orang bisa menemukan kunci rezeki dalam hidupnya, ya. Ada yang bekerja mati-matian, ada yang bekerja sangat keras, bahkan 24 jam itu terasa tidak cukup, tetapi yang didapatkan hanya segitu-segitu saja, ya. Berbeda lagi dengan orang yang mungkin bekerjanya tidak begitu keras ya, bahkan terlihat seperti santai, rileks, tidak begitu banyak aktivitas, tetapi berkelimpahan atau rezekinya banyak atau uangnya banyak ya. Nah, 2 orang ini tentunya berbeda. Yang satu yang bekerja keras dan hasilnya hanya segitu-segitu saja, mereka belum bisa menemukan kunci rezeki dalam hidupnya. Nah, orang yang satunya lagi ini dia sudah menemukan kunci rezeki dalam hidupnya ya. Nah, maka untuk bisa menemukan kunci rezeki saya akan membahas hal ini. Nah, 3 hal yang perlu saya bahas terlebih dahulu tentang kunci rezeki ya. Yang pertama adalah untuk bisa menemukan atau menciptakan kunci rezeki dalam hidup Anda ya. Untuk bisa menemukan atau menciptakan rezeki ini ada 3 hal ya. Yang pertama adalah istighfar atau minta ampun kepada Allah ya. Tetapi di sini tidak saya sempitkan hanya meminta ampun kepada Allah ya, tetapi meminta ampun kepada siapapun ya, kepada Allah terutama atau kepada Tuhan kita ya, karena setiap harinya pasti kita berbuat dosa. Setiap harinya tanpa kita sadari pasti kita melakukan suatu kesalahan. Setiap harinya pasti kita melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh Allah atau Tuhan ya. Nah, istighfar sebanyak-banyaknya ya, minta ampun. Kalau di dalam ranah Islam itu astagfirullahaladzim begitu kan, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung ya. Kalau di selain Islam silakan Anda meminta ampun kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan Anda. Nah, meminta ampun di sini perlu tulus ya. Anda tidak hanya serta-merta mengucapkan secara lisan saja, tetapi pikiran serta perasaan Anda tidak hadir ya, tidak ada di dalam waktu itu. Misal Anda saat ini mengucapkan astagfirullahaladzim. Nah, saat Anda mengucapkan itu ya, selaraskan pikiran Anda harus hadir ya, perasaan Anda juga harus hadir ya. Banyak sekali orang yang mengucapkan istighfar, lisannya mengucap, memang berucap, tetapi pikirannya melayang-layang, pikirannya melintas ke sana kemari, perasaan batinnya tidak tenang dan seterusnya. Nah, ini yang tidak tulus ya, istighfar yang tidak tulus atau minta ampun kepada Tuhan yang tidak seharusnya. Ya. Nah, di sini minta ampun tidak hanya kepada Allah, tidak hanya kepada Tuhan, ya, kepada siapapun, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada ibu kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita yang baik kita sadari maupun tidak, pasti kita melakukan suatu kesalahan ya pada mereka. Entah bertutur kata yang tidak baik, bertutur kata yang menyakiti hati, bersikap yang tidak seharusnya dan sebagainya. Bahkan kita minta ampun kepada diri kita. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Karena pada dasarnya
kita, ya, diri kita ini itu banyak sekali keinginan dan keinginan, ya. Ketika keinginan kita tidak tercapai, kita merasa kecewa. Ketika keinginan kita tidak terwujud, kita merasa tidak nyaman, ya. Nah, ketidaknyamanan inilah sebenarnya kita sudah menyakiti hati kita sendiri. Kekecewaan yang kita rasakan, perasaan negatif yang tidak baik yang diri kita rasakan, itulah sebenarnya kita menyakiti diri kita sendiri. Itulah kenapa istighfar, ya, astagfirullahaladzim, sekaligus minta ampun kepada orang-orang sekitar kita, ya, dan juga diri kita, ya. Diri kita perlu kita mintai maaf, ya. Karena setiap hari kita pun juga melakukan kesalahan terhadap diri kita sendiri. Misalnya begini, contoh sederhananya, ya. Nah, misalnya setiap Anda orang yang termasuk suka makan es, ya, minum es lah, ya. Nah, ketika Anda sering kali minum es, ya, yang Anda unggulkan atau yang Anda kedepankan adalah keinginan Anda, ya, sehingga suatu saat Anda sakit, Anda demam. Nah, berarti Anda salah dengan diri Anda sendiri. Anda salah terhadap tubuh Anda sendiri. Itulah kenapa Anda perlu meminta maaf, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, kunci rezeki yang kedua adalah bersyukur. Nah, tentunya Anda pun tahu, ya, ketika Anda bersyukur, maka kebahagiaan bisa tercipta. Sayangnya tidak banyak orang yang bisa bersyukur dengan baik dan benar. Saya sudah pernah membahas video tentang bersyukur ini. Anda silakan lihat video saya yang lain yang berkaitan dengan bersyukur, ya. Nah, jadi yang namanya bersyukur ini tidak hanya ketika kita mendapatkan sesuatu, misalnya kita mendapatkan orderan banyak, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, ya, orderan saya banyak, alhamdulillah, banyak sekali pembeli yang datang ke toko saya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Anda hanya mengucapkan syukur atau bersyukur saat mendapatkan saja, ya, lalu bagaimana ketika Anda tidak mendapatkan? Apakah Anda tidak bersyukur? Nah, ini yang salah, ya. Sebenarnya ketika kita bersyukur, maka energi positif itu bisa hadir di dalam hidup kita, sehingga kemudahan apa yang Anda inginkan itu bisa tercapai. Nah, konsep bersyukur ini tidak hanya mengucapkan alhamdulillah atau terima kasih saja, tetapi konsep bersyukur di sini yaitu banyak hal, ya. Salah satunya adalah mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan terima kasih kepada Allah karena berbagai hal yang sudah kita miliki, yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita terima dalam hidup ini, ya. Nah, kemudian bersyukur yang lainnya adalah kita berbagi kepada orang lain, ya. Ketika kita memiliki sesuatu, ketika kita mendapatkan sesuatu, kita bagikan kepada orang lain, ya. Berbagi ini tidak hanya berupa harta, ya, tidak hanya berupa uang. Apapun yang Anda miliki lah, ya. Nah, terlebih lagi kalau misalnya Anda punya banyak uang, begitu, ya, Anda seorang pengusaha sukses, dan setiap bulannya Anda rutin untuk berinfak atau sedekah, ini sangat bagus, ya. Atau Anda tidak punya usaha, siapapun Anda yang merasa punya rezeki lebih, atau Anda memang punya niat untuk sedekah setiap saat dan rutin, ya, entah mungkin seminggu sekali, entah itu sebulan sekali, dan waktu-waktu tertentu yang Anda tentukan, itu sangat bagus, ya. Nah, jadi sedekah syukur di sini, ya, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak hanya berupa berbagi berupa harta ataupun uang, tetapi bisa juga berkaitan dengan pengetahuan, ya, berkaitan dengan ilmu. Jadi ketika Anda belajar, ya, mengikuti salah satu training, kemudian apa yang Anda dapatkan Anda bagikan kepada orang lain yang juga butuh, ya, ilmu itu termasuk Anda sudah bersyukur. Itu termasuk Anda meluapkan kebahagiaan Anda. Konsep bersyukur adalah seperti itu. Tidak hanya berbagi saja, tetapi tidak hanya mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan terima kasih saja, tetapi bisa juga berbagi. Entah itu berbagi harta, uang, ilmu, pengetahuan, barang yang saat ini masih Anda miliki tapi sudah tidak Anda pakai, kemudian Anda berikan kepada orang yang lebih butuh lagi, itu juga termasuk konsep bersyukur, ya.
Kemudian kunci rezeki yang ketiga adalah ikhlas. Nah, jadi sahabat, ikhlas di sini memang tidak mudah ya. Ikhlas di sini memang tidak gampang. Karena yang namanya orang ikhlas ya, itu bertahap. Orang tidak bisa langsung seketika ikhlas, tidak bisa. Ini perlu dilatih ya. Sama halnya ketika Anda belajar menyetir mobil ya, sekali Anda menyetir mobil tidak bisa langsung lancar ya, butuh latihan agar Anda lancar. Sama. Jadi ikhlas di sini pun juga perlu dilatih. Nah, ikhlas apa saja ini? Banyak. Ketika Anda tadi ya berbagi. Nah, ketika Anda awal mula Anda berbagi, mungkin saja Anda merasa tidak ikhlas ya. Tetapi ketika Anda seringkali berlatih, berbagi, maka keikhlasan itu akan tercipta. Ya. Atau contoh yang lain lagi adalah ketika Anda mendapatkan suatu masalah atau musibah ataupun cobaan, ya. Cobaan katakanlah orang tua meninggal ya. Jadi misalnya Anda punya orang tua, kemudian tiba-tiba orang tua Anda ditelepon bahwa orang tua ibu atau ayah Anda meninggal ya. Saya harapkan sih tidak ya. Ini sekadar contoh saja. Nah, Anda langsung shock, Anda langsung kaget, Anda langsung tidak percaya ya. Karena sebelumnya baik-baik saja orang tua kita, tetapi ketika kita bekerja, ketika kita pergi ke kantor, tahu-tahu kita dapat telepon bahwa orang tua kita meninggal. Nah, di sini ikhlas perlu dilatih, ya kan? Nah, jadi ikhlas di sini perlu sangat-sangat diperlukan, karena bagaimanapun juga orang tua pada kenyataannya ya sudah meninggal, maka kita perlu ikhlas, ya. Nah, ikhlas banyak hal di sini ya. Ikhlas dalam berbagi, ikhlas dalam bersedekah, ikhlas dalam menerima cacian, makian, hinaan, menerima cobaan, ujian, musibah dan sebagainya ya. Nah, ini termasuk salah satu hal yang memang butuh dilatih ya. Ketika kita tidak melatihnya, mana bisa kita bisa ikhlas. Ketika kita tidak melatihnya, mana bisa kita bisa rela dan bisa menerima. Itulah kenapa ikhlas ini perlu Anda latih ya, Anda praktekkan. Lantas bagaimanakah cara melatihnya? Gampang saja. Ketika Anda tadi ya pakai konsep syukur berbagi ya, Anda latih diri Anda untuk bersedekah katakanlah setiap harinya 1.000 ya, Anda rutin ya 1.000. Kemudian ketika sudah cukup bisa melatihnya 1.000 rupiah setiap hari, Anda perlahan naikkan 2.000, 5.000 dan seterusnya. Nah, itu nanti diri Anda akan bisa tercipta keikhlasan ya. Nah, ketika diri Anda sudah ikhlas, maka ketika Anda mendapatkan suatu cobaan, ujian, maka secara tidak langsung Anda sudah sedikit terlatih untuk ikhlas sehingga Anda sudah bisa menerima berkaitan dengan cobaan, ujian, apapun masalah Anda ya. Jadi masalah yang Anda hadapi ataupun Anda alami saat ini pun perlu Anda ikhlaskan. Karena ketika Anda tidak ikhlas, tetap masalah itu sudah hadir dalam hidup Anda. Bagaimana kalau tidak ikhlas terus Anda itu marah-marah, Anda itu kecewa, ya emosi, meluapkan segala hal yang tidak baik, nah itu malah repot nantinya. Maka ikhlas di sini perlu Anda latih, ya. Nah, baik, itulah sahabat 3 kunci rezeki yang bisa membuat hidup Anda berkelimpahan dan kaya raya. Saya akan membahas 3 kunci rezeki yang lainnya di video lain ya. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Silahkan Anda bagikan informasi ini atau ilmu ini kepada orang-orang yang sekiranya membutuhkan dan orang yang sekiranya memang memerlukan ya. Saya doakan hidup Anda semoga penuh dengan keberlimpahan rezeki, penuh dengan kemudahan rezeki dan berbagai kebahagiaan, baik kebahagiaan hidup Anda maupun keluarga Anda. Sekian ya dari saya Saiful Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berlimpah.